kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kewaliannya tidak boleh diragukan, karena sanad tentang kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani diakui oleh semua kelompok orang. Kalau hadir di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani enak. Kenapa enaknya? Nggak perlu nanya, setiap pertanyaan yang ada di otak dijawab, nggak pakai nanya. Yang ada, ibu ada sesuatu, saya bab ini belum paham, entar hadir ke majelis. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani ngeliatin ke orang itu, jawabannya dikasih walaupun nggak pakai di. Wah, itu luar biasa. Walaupun di majelis kita kadang-kadang kayak Syekh Abdul Qadir Jailani semua nggak ada yang nanya. Oh, kalau ini nggak pakai nanya, dikasih tahu tanpa nanya. Ini kasyafnya nggak perlu diragukan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengakui bahwa sanad cerita-cerita kewalian tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sanad yang sahih, tidak ada kewalian yang lebih hebat dari dia, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani terbentuk, dibangun atas dasar 3. Inna thariqatana hadhihi mabniyah ala, yang pertama salamatis sadri wa samahatin nafsi wa basyashatil wajhi. Ini 3 yang ternyata thariqah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Habib Saleh Ibn Abdullah As-Segaf, dan juga putra beliau sebagai sahibul majlis Al-Habib Nagib. Semoga Allah berikan sehat wal afiah, Allah berikan keistiqomahan terus untuk bisa mengajarkan kepada kita syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan juga tentunya guru kita bersama yang tadi sudah memberikan nasihatnya, Al-Habib Hashim As-Segaf, semoga Allah berikan sehat wal afiah kepada beliau. Dan tentunya tidak lupa guru kita bersama Ad-Da'ilallah As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, semoga Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru, para asatid yang banyak hadir, baik di panggung atau yang di bawah, walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah kita doakan guru-guru kita semua biar panjang umur, sehat wal afiah, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini bergabung 2 acara yang luar biasa. Yang pertama Maulid Nabi, yang kedua adalah haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah, semoga hadirnya kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pencinta Nabi Muhammad dan pencinta orang-orang yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Dan saya juga tadi sudah luar biasa dari Habib Hashim. Saya juga di malam hari ini sedikit saja mengambil 2 acara ini, saya ingin menukil satu perkataan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini yang kewaliannya diterima oleh seluruh kalangan, bahkan maaf dari golongan yang katanya Wahabi Salafi. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani percaya. Al-Imam Az-Zahabi punya kitab Syiar Alam Nubala, beliau menulis salah satunya adalah sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau katakan apa? Tidak ada cerita-cerita kewalian seorang wali yang lebih banyak sampai kepada kita dengan sanad yang sahih melebihi Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan Ibnu Taimiyah, kan Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal 561, sementara Ibnu Taimiyah 728. Dia bilang kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kewaliannya tidak boleh diragukan, karena sanad tentang kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani diakui oleh semua kelompok. Bahkan yang katanya Salafi nggak percaya dengan wali, dia percaya nih dengan apa? Syekh Abdul Qadir Jailani, keramatnya. Kalau kata Imam Zahabi, orang kalau hadir di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani enak.
Kenapa enaknya nggak perlu nanya, setiap pertanyaan yang ada di otak dijawab, nggak pakai nanya. Yang ada, ibu ada sesuatu, saya bab ini belum paham, entar hadir ke majelis. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani ngeliatin ke orang itu, jawabannya dikasih walaupun nggak pakai di. Wah, itu luar biasa. Walaupun di majelis kita kadang-kadang kayak Syekh Abdul Qadir Jailani semua nggak ada yang nanya. Oh, kalau ini nggak pakai nanya, dikasih tahu tanpa nanya. Ini kasyafnya nggak perlu diragukan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengakui bahwa sanad cerita-cerita kewalian tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sanad yang sahih, tidak ada kewalian yang lebih hebat dari dia, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, ini tentunya kalau komentar dari ulama ahli sunnah jelas. Ini kita bawain komentar dari orang yang nggak percaya sama wali dan keramat. Nah, inilah apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebuah kalimat yang sangat singkat. Inna tariqatana hadhihi mabniyatun ala, ada 3 kata beliau. Tariqah kita, tariqah Syekh Abdul Qadir Jailani terbentuk, dibangun atas dasar 3. Inna tariqatana hadhihi mabniyah ala, yang pertama salamatis sadri wa samahatin nafsi wa basyasyatil wajhi. Ini 3 yang ternyata thariqah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau kita mau menghauli Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satunya dengan cara mengikuti nasihat beliau, berusaha membentuk thariqah beliau dalam kehidupan kita, walaupun hanya sedikit dari thariqah beliau, karena tidak mungkin kita bisa ngikutin thariqah full, karena tidak ada yang bisa mengikuti thariqah beliau. Kita sedikit saja percikannya. Apa thariqahnya? Kalau mau kita dikatakan pencinta Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga pencinta Nabi Muhammad, amalkan 3 yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa? Yang pertama, ala salamatis sadri. Apa? Dibentuk dengan dasar keselamatan hati. Maksudnya apa keselamatan hati? Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan dengki, benci, hasad, riya, sombong. Hati bersihin. Ini yang menjadi sebab orang itu bakal jadi wali. Nggak ada cerita jadi wali hatinya hasut, hatinya penuh iri, hatinya dengki, apalagi benci. Ya sudah, nggak mungkin jadi wali. Jangankan jadi wali, Islamnya aja perlu ditanyakan. Kenapa? Karena Islam ini adalah dinul mahabbah. Islam ini adalah agama penuh cinta. Jadi siapapun yang ngajakin kita musuhin orang, berarti ajarannya nggak bener. Nggak mungkin dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sombong, ngajarin kesombongan, mengaku paling hebat, paling mulia, nggak mungkin dari Nabi Muhammad, dan nggak mungkin jadi kekasih Allah Subhanahu. Nabi Muhammad, lihat, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Sebagian ulama mendhaifkan sanadnya, tetapi kata Al-Imam At-Tirmidzi sanadnya hasan. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan sanadnya hasan. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau pernah mengatakan, ya bunayya, Rasul ngasih nasihat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik suka dipanggil ya bunayya, wahai anakku. Walaupun dia bukan anak Nabi, tapi dia berkhidmat kepada Nabi. Anas bin Malik mengatakan, khadimtun nabiyya asyra sinin. Saya pernah berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Jadi pembantunya Rasul. Dan waktu Rasul meninggal, Anas bin Malik baru umurnya 20 tahun. Jadi beliau dari sejak umur 10 tahun membantu Nabi. Maka Nabi nasihatin dengan kalimat ya bunayya. Ya bunayya, in qadirta antusbiha wa tumsiha, laisa fi qalbika ghish li ahad faf'al. Kata Rasulullah, anakku Anas bin Malik, kalau kamu mampu dan bisa masuk di waktu pagi dan masuk tu sore, hatimu bersih dari kebencian, kedengkian dengan seorang pun, kerjakan itu. Maksudnya Rasul, anakku, wahai kaum muslimin muslimah, kalau
Anda bisa setiap pagi dan sore bersih hati, jangan sampai ada dengki, benci, iri, hasad, sombong. Kerjakan itu. Kenapa? Wadzalika min sunnati, karena itu adalah kebiasaanku, kebiasaan Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad hatinya bersih, salamatus sadar. Rasulullah adalah salamatus sadar. Bahkan beliau katakan, wadzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah menghidupkan aku. Berarti kalau hatinya masih penuh dengki, benci, maulid pun Nabi nggak datang. Kenapa tidak? Inna rahmatullahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Putus, hilang rahmatnya Allah, Nabi tidak mungkin datang kalau di maulidan itu penuh dengan kedengkian dan kebencian. Oleh karena itu, insya Allah dengan berkahnya maulid Nabi dan haul Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah bersihkan hati kita semua, amin ya rabbal. Yang kedua, pondasi thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Samahatin nafs, ala samahatin nafs. Suka samahatun nafs ini kalau bahasa gampangnya maafin, gampang ngasih maaf, gampang memaafkan saudaranya. Itulah thariqah Rasulullah dan thariqah para aulia, para kekasihnya Allah subhanahu. Oh, Nabi Muhammad kita lihat sejak beliau diangkat jadi nabi, luar biasa godaannya. Bukan cuman dibilang orang gila, tukang sihir, bahkan diludahi, bahkan mau dibunuh Nabi Muhammad. Sampai Nabi harus pergi dari kota Mekah, tempat kelahirannya. Mekah itu bukan tempat kelahiran Nabi saja, bukan hanya tempat besarnya Nabi saja. Kota Mekah itu yang bikin adalah neneknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Nabi Ismail, Sayyidah Hajar. Itu yang bikin kota Mekah. Dia yang punya kota, dia lahir, dia besar, bahkan dia nikah di situ. Mau dibunuh sampai dia keluar dari kota Mekah. Di tahun ke-6, di tahun ke-7 Rasulullah datang menaklukkan kota Mekah. Semekah dimaafin. Dia lihat tuh yang ngejar-ngejar mau bunuh, dimaafin sama Nabi Muhammad. Itu orang udah ngepung rumah Nabi, dimaafin sama Rasulullah. Itulah bahasanya samahatun nafs. Rasulullah luar biasa. Ini kan kita kadang-kadang kagak, baru dicemberutin doang. Kagak saya cemberutin seumur-umur saya kagak balun. Baru nyakitin dikit mau maafin susah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau mau kita gampang maafin, banyak baca tentang Rasulullah. Wah, kalau kita baca tentang Nabi Muhammad, ya Allah, ujian mah yang dari orang-orang yang ada di sekitar kita mah kagak ada seujung kuku dibanding ujian yang menimpa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan berkah maulid dan khaul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah lapangkan hati kita. Siap apa tidak kira-kira sebelum keluar dari tempat ini kita maafin saudara kita yang pernah nyakitin? Kayaknya kagak berani ngomong siap. Bisa apa tidak kira-kira kita maafin saudara kita yang pernah nyakitin sebelum keluar dari tempat ini? Alhamdulillah. Kalau setiap kita malam dan pagi bisa bersih hati, bisa kita jadi wali. Nanti ada cerita bagaimana orang masuk surga gara-gara bersih hati. Yang terakhir sebagai penutup, apa? Dengan basyasyatul wajah. Rasulullah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, thariqah kita dibentuk dengan muka dan wajah yang selalu ceria, senyum kalau ketemu dengan umat Nabi Muhammad. Itu sunnah dan itu adalah ajaran Rasul dan menjadi thariqah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau ketemu orang mukanya jangan apa? Jangan ditekuk, jangan manyun. Masa maulid mukanya maulid ini? Ini kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mukanya begitu. Enggak, saat lagi puyeng banyak urusan ini nih, gara-gara kamu nggak senyum urusan nggak beres-beres. Nabi Muhammad bilang apa? Dari riwayat Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talq.
Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dalam keadaan apa? Muka ceria, senyum. Rasulullah nggak pernah cemberut. Kata sahabat, wallahi ma raaitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Demi Allah kagak ada seorang pun yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad. Setiap ketemu senyum. Orang yang lagi sumpek ketemu Nabi hilang, sumpeknya hilang. Kenapa? Ngelihat senyuman Nabi Muhammad. Maaf, orang jelek senyum aja enak, betul apa enggak, Bu? Ini orang jelek, hitam jelek deh pokoknya, ketemu senyum enak, demen ngelihatnya. Apalagi ganteng cantik senyum, ya Allah tambah mantep. Ini udah jelek kagak apa? Kagak senyum lagi, tambah serem. Kita seneng, kita segirang, ketemu sama dia jadi sedih. Mukanya cemberut, bikin susah kita. Subhanallah, lihat Thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Basyasyatul wajah, senyum kalau ketemu orang. Jangan nampakin susah. Ini kadang mukanya cemberut, ketemu ya di muka susah dah. Tiap datang ngomongnya ngeluh melulu ya. Apa kata Rasul dari Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi? Apa dikatakan? Man nazalat bihil faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh. Siapa yang mengalami kesulitan rizki terus ngasih tahu sama semua orang kalau dia susah, maka tidak akan diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu. Bikin status belum makan sampai jam segini, ya mau ngapain? Antum susah diaduin ke orang, kagak ada faedahnya, tambah susah. Ya Allah, kesulitan, mukanya begitu susah, statusnya susah melulu. Ini orang bakal susah terus nih, nggak diangkat. Wa amma bi ni'mati rabbika, ketemu Rasul seperti Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ketemu senyum, ketemu orang tuh. Antum cerita wali mana saja pasti mukanya senyum terus, senyum semua. Cari cerita wali mana saja, mau di Indonesia di luar negeri, semua para wali pasti mukanya itu muka enak dilihatnya, mukanya senyum. Jangankan minta doa, baru datang ketemu tuh wali sedih susah hilang, belum doanya. Kenapa? Ngelihat mukanya dia selalu tersenyum. Wallah tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Saat engkau bertemu dengan saudaramu engkau senyum, itu adalah sedekah luar biasa. Insyaallah kita semua keluar dari sini dalam keadaan senyum, amin. Kalau ketemu saudara, kalau jalan sendirian jangan senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.